Prime Minister Anwar Ibrahim says Malaysia's One China policy remains unchanged, dating back to the era of then Prime. Selamat pagi Malaysia. Sebuah ucapan hangat dari Beijing yang dikirimkan bukan lewat surat diplomatik, melainkan lewat lambung baja monster laut sepanjang 165 meter, China Coast Guard 5901. Padahal, secara politik diplomasi, Putrajaya sudah memberikan karpet merah yang sangat manis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan posisi tegas Malaysia mendukung One China Policy, mengakui Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Secara teori tata krama internasional, ketika sebuah negara tetangga sudah nurut dan bersahabat, mereka harusnya diberi kenyamanan. Tapi realitas geopolitik di Laut Cina Selatan tidak bekerja memakai perasaan. Kapal raksasa yang sering dijuluki The Monster itu tetap meliuk-liuk santai di wilayah Beting Patinggi Ali. Intimidasi halus yang menyiratkan pesan tegas. Persahabatan adalah satu hal, tapi kedaulatan klaim 9 garis putus-putus adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Dua perlakuan, satu realitas native nation. Mengapa diplomasi santun ala Malaysia tetap dihadiahi patroli mesra oleh CCG 5901? Jawaban sederhananya, Cina tidak peduli seberapa keras Anda berteriak manis di podium politik, jika di atas air Anda tidak memiliki daya tawar ketahanan yang diperhitungkan. Di panggung regional, ada perbedaan gaya yang sangat kentara. Malaysia memilih pendekatan diplomatik terbuka yang kooperatif, namun seringkali terlihat pasif di lapangan saat ruang maritimnya dimandikan kehadiran Coast Guard asing. Prinsip kekuatan laut global itu sederhana. If you don't show up, you don't control. Ketika daya hadir dan respons tempur di garis depan dinilai minim, negara luar akan terus menguji seberapa jauh garis batas toleransi Anda. Anwar Ibrahim boleh saja menyatakan posisi politiknya yang sangat bersahabat, tapi Tiongkok menyadari satu hal, narasi diplomatik tanpa dibayangi taring militer yang sigap hanyalah deretan kalimat indah. Game plan Indonesia, silent treatment yang mematikan. Sekarang mari kita tengok tetangga sebelahnya, Indonesia. Secara de jure, Jakarta juga memegang teguh One China Policy. Tidak ada yang berubah dari konsistensi diplomasi Indonesia. Namun bedanya, Indonesia memainkan game plan yang jauh lebih elegan sekaligus dingin. Silent treatment yang tak berisik, tapi sangat tajam di lapangan. Indonesia tidak sibuk melemparkan perang retorika di media massa setiap kali ada insiden manuver kapal asing di Natuna Utara. Jakarta jarang meratap di panggung publik internasional. Namun di bawah permukaan, begitu Transom atau AIS kapal asing terdeteksi memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia, armada Bakamla dan Angkatan Laut langsung membayangi, menempel ketat, hingga mengusir keluar dari garis batas. Jakarta bertindak cepat tanpa perlu drama berlebihan. Hasilnya, Tiongkok paham bahwa Indonesia bukan wilayah yang bisa digertak dengan mudah tanpa menimbulkan eskalasi tak terduga. Mesra yang bersyarat. Uniknya, di saat yang sama, hubungan Jakarta dan Beijing justru sedang mesra-mesranya dalam kalkulasi strategis. Pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara baru-baru ini melahirkan kesepakatan geopolitik yang sangat konkret, mulai dari latihan militer bersama hingga kerjasama industri pertahanan tingkat tinggi untuk pembuatan pabrik misil dan produksi munisi. Bagaimana Indonesia bisa melakukan ini? Ini adalah bukti kelas tinggi dari diplomasi bebas aktif yang pragmatis. Indonesia tidak bertindak sebagai pembantu kekuatan barat maupun bawahan poros timur. Jakarta menegaskan posisi, kami siap bermitra dan berbisnis dalam hal teknologi pertahanan, tetapi jangan sekali-kali menyentuh kedaulatan maritim kami. Kemesraan industri pertahanan ini adalah kompensasi geopolitik. Cina diikat dalam ketergantungan investasi strategis, sementara Indonesia menyedot transfer teknologi untuk memperkuat otot militernya sendiri. Bila tak seksi tak dipandang, bila dipandang harus siap. Inilah realitas geopolitik modern yang harus kita terima tanpa sentimental. Jika negara Anda tak seksi dan tak memiliki daya gentar, Anda tak akan dipandang. Tapi begitu Anda mulai dipandang dan diperhitungkan, Anda harus siap menyambut segala dinamika dan tekanan kelas berat. Malaysia sedang merasakan fase pertama, mencoba bersikap manis agar tidak dicubit, namun tetap saja diganggu karena dianggap tidak memiliki benteng penangkal yang cukup keras di perairan. Indonesia berada di fase kedua, diperhitungkan, dibujuk dengan investasi industri pertahanan, namun terus diuji daya tahannya di laut. Menjadi negara yang dipandang dalam papan catur geopolitik, kawasan membutuhkan kesiapan napas panjang.
Anda tidak bisa berharap disukai semua pihak, tapi Anda bisa memaksa pihak lain untuk menghormati posisi Anda. Kalkulasi doktrin pengentar kawasan. Pelajaran berharga bagi seluruh negara di kawasan ASEAN adalah pentingnya membangun deterrence effect atau daya gentar yang real. Kemesraan diplomatik bisa berubah dalam sekejap mata sesuai kepentingan politik nasional masing-masing negara superpower. Ketika Indonesia melangkah ke depan untuk membangun kemandirian amunisi dan rudal dalam negeri lewat kerjasama strategis, itu bukan sekadar manuver ekonomi pertahanan. Itu adalah pesan terselubung. Indonesia sedang mengunci kemampuan logistik tempurnya sendiri. China Coast Guard boleh saja mengerahkan kapal monster 5.000 ton atau 12.000 ton mereka. Tapi ketika mereka berhadapan dengan negara yang memiliki kesiapan logistik rudal mandiri dan doktrin penangkalan yang tegas, kalkulasi risiko Beijing akan berubah total. Geopolitik bukan panggung sandiwara tempat bertukar senyum manis tanpa cadangan taring di balik pinggang. Malaysia memberikan pelajaran bahwa kepatuhan politik diplomasi tak lantas menjamin kedaulatan laut Anda dihormati. Sementara Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi dingin yang dibarengi penguatan industri pertahanan adalah satu-satunya cara untuk bertahan di tengah arus persaingan raksasa. Nggak seksi, nggak dipandang. Tapi begitu dipandang, pastikan Anda siap berdiri tegak menahan segala ombaknya. Bagaimana menurut sudut pandang Anda mengenai manuver diplomasi dua arah ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa strategis berikutnya. Salam hangat dan tetap bahagia. Seperti pepatah dari Pak Joko Ekorespati, salah satu penonton paling setia update militer.